Oke teman-teman, kembali lagi di channel aku Abu Education. Seperti biasa, dengan ala kadarnya kita berusaha mengedukasi lah. Nah, kita topiknya sekarang adalah satelit. Eh, Satelit tuh apa sih? Nah, kita bahas dulu bahwa satelit itu sesuatu yang mengelilingi bumi, yang berputar. Nah, bayangkan, sorry. Nah, misal ini adalah bumi, ini adalah satelit gitu. Nah, satelit ini mengelilingi bumi. Itu namanya satelit. Nah, satelit juga dibedakan atas dua macam. Apa itu bang? Nah, satelit satelit dua macam itu adalah satelit buatan dan alami. Menyala bang. Oke. Terus kita balik lagi aja ya, bahwa satelit alami di bumi kita itu cuma bulan gitu ya, nggak ada lagi. Nah, satelit bulan nih akibat tabrakan Theia dengan bumi di masa lalu. Akibatnya eh, apa ya? Penyisihan material yang terpisah dari bumi ketika ditabrak ya dia membentuk bulan gitu karena gaya gravitasi. Nah, kalau satelit alami beda lagi bahwa satelit alami itu gampangnya sesuatu hal yang dibuat manusia eh, yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari gitu, untuk efisiensi, untuk efektivitas gitu. Nah, ini disebutnya satelit alami. Dia biasanya punya gambar tuh kayak gini, terus ada sayapnya gitu, buat panelnya gitu. Nah, kayak gitu. Itu namanya satelit alami ya. Nah, sekarang kita fokus ke satelit alami lah ya. Yang pertama bahwa satelit itu kenapa sih dia nggak jatuh gitu? Nah, ternyata satelit nggak jatuh itu dia ngandelin gaya gravitasi sama gaya sentrifugal apa ya? Iya, sentrifugal ya. Dia ngandelin itu. Nah, teman-teman bayangin bahwa banyak banget, bahkan puluhan ribu ya, satelit sudah ada di bumi kita, satelit buatan ya. Nah, satelit tuh ditempatkan atas 3 macam tempat gitu. Aku misalnya cari 3 macam tempat ya. Ya, misal di sini nih. Di apa? Ya udah aku buat lingkar di sini ya. Sorry. Nah, misal sini dah. Di sini lingkaran lah ya. Lingkaran aku buat bayangin aja pakai bayangan ya. Pakai imajinasi ya. Itu ada lingkaran. Nah, lingkaran yang paling kecil ini namanya bumi. Lalu di sini itu namanya Leo. Apa ya? Daerah Leo. Daerah yang satelit itu sangat dekat dengan bumi. Lalu ada Meo. Meo itu pertengahannya ya. Lalu ada Geo. Geo itu yang paling apa ya? Yang paling jauh satelit yang ditempatkan paling jauh gitu, dari bumi ya. Tapi hati-hati juga ya teman-teman bahwa menerbangkan sebuah satelit itu nggak boleh di sabuk Van nanti jatuh asalnya. Karena di bumi kita ada memiliki sabuk Van dan itu tuh ini Leo ya, ini Leo. Nah, ini tuh sabuk Van jadi dia lebih kecilnya lagi. Jadi nggak boleh nerbangin sebuah satelit di sabuk Van Itu bisa dampaknya mungkin satelitnya rusak ya. Itu udah pasti sih bukan mungkin. Nah, terus gimana sih cara kerja satelit gitu? Nah, satelit tuh punya transponder. Kalian cari aja transponder tuh ada nanti. Nah, transponder tuh dia terdiri atas 1 hingga 20. Nah, yang pertama dia buat apa? Dia buat mengubah frekuensi. Yang kedua dia menghilangkan kebisingan lah ya. Yang ketiga dia memperkuat data sinyal gitu. Buat apa? Buat calling, buat telepon gitu. Nah, yang pasti kalau transpondernya terdiri atas 1 sampai 20 ya berarti perlu banyak listrik gitu. Nah, untuk itu maka adanya panel surya di satelit buatan. Nah, kita bahas dulu ya. Bahwa satelit buatan tuh punya bahan bakar juga gitu. Kayak misal
bahan bakunya itu, bahan bakar bakunya itu ada monometilhidra sama nitrogen tetraoksida. Nah, itu bahan baku bakarnya ya. Nah, perlu penting juga bahwa ada suatu titik namanya thruster. Thruster tuh dia buat GPS gitu loh. Nah, thruster. Oke, nah kalian penting banget di sini ada konstelasi GPS gitu. Nah, konstelasi GPS itu terbagi atas dua ya. Sini jam atom, sini tuh antena L-band gitu. Nanti kalian cari aja lah ya. Gampangnya bahwa gini, kita bahasanya manfaat satelit sekarang. Manfaat satelit adalah komunikasi, manfaat salah satunya adalah komunikasi global kayak telepon, internet, TV itu dari satelit. Nah, terus yang kedua itu ada navigasi akurat kayak GPS ya. Kalian kalau pernah mudik atau apapun itu pasti pakai GPS. Nah, yang ketiga dia bisa jadi pemantau cuaca. Nah, yang keempat dia bisa jadi pemantau iklimnya. Yang kelima dia bisa jadi pemetaan bumi gitu. Nah, yang keenam dia bisa jadi apa ya, kayak penginderaan jauh buat pertanian gitu. Bisa. Nah, sejarahnya sebenarnya ini adanya satelit ya. Ini tuh sebuah perang saintis lebih tepatnya kayak gitu. Jadi dulu Uni Soviet tuh masih ada, dia gabungan antara Rusia, Ukraina dengan yang lainnya lah. Kalian cek aja Uni Soviet tuh apa. Nah, Uni Soviet di tahun 1947 itu nerbangin apa dia lupa. Nah, dia itu nerbangin pokoknya Sputnika. Nah, dia nerbangin namanya Sputnika. Sputnika tuh nama untuk satelitnya ya. Nah, kalau disusul lagi nih sama si Amerika Serikat, karena Amerika Serikat tuh yang berperang dengan yang saat itu berperang siapa duluan nih gitu yang bakal nyampe luar angkasa gitu. Nah, akhirnya AS nih nggak mau kalah. Oke, akhirnya AS ngirim lagi, itu dia Explorer One atau Explorer satu, bener Explorer satu, dia tuh diterbangin beberapa saat ketika uh, si apa ya, Sputnika One itu diterbangin gitu. Nah, hal menarik di sini aku nggak mau monoton ya. Aku mau bahas sesuatu yang nggak terlalu penting, but that's fine man. Aku mau buat satelit versiku sendiri dengan imajinasiku yang ala kadarnya. Ya mungkin teman-teman bisa nikmatin aja. So, kita udah balik lagi ke video. Kita bakal ngebuat suatu model satelit versiku sendiri ya. Nah, aku ngebuatnya mungkin pakai MATLAB. MATLAB nih, Matrix Laboratory. Ini suatu platform pemrograman dan komputasi numerik tingkat tinggi yang digunakan insinyur dan ilmuwan untuk menganalisis data, mengembangkan algoritma dan membuat model gitu. Nah, langsung aja aku bikin lah ya. Nah, mungkin untuk code-nya nanti aku jelasin di akhir ya, karena serius capek banget ngomongnya serius. Oke, langsung aja ya. Ya, kalian maklumin aja lah ya kalau tulisan gue jelek ya. Gue akan perbaiki nanti untuk tulisan jelek ini nih. Astaga, fokus dong, fokus. Nah, jadi gue bakal jelasinnya di akhir. Kenapa sih bang angkanya ini? Kenapa sih bang angkanya ini? Bang ini kenapa bang? Koma, nanti kita jelaskan di akhir ya. Abang jelaskan di akhir lah. Ya mungkin agak lama banget gitu. Banget loh bang. Buat kamu yang nonton ini sampai habis, ya
Thank you so much, bro. Rasa ada tanda kutip maupun salah. Soalnya ini gue nggak bisa ngelihat langsung di buku nih. Jadi tulisan gue agak jelek ya. Gue ngeliatnya dari kamera kalau nulisnya. Agak susah ngarahinnya. Ah kan, hitung ini 8. Next. Oh ya, next. Oh ya, color. W. Terus Y color. Y color. Y color. Nah, W. Oke, selesai. Nah, kita buat fase 2-nya. For banding 5 banding 12. Jangan lupa kita kasih titik, nanti error lagi. Aduh, satu. Pemrograman tuh goblok. Sorry, pemrograman tuh gila, guys. Kalian tuh bener-bener parah gitu. Kalian kalau salah satu tuh ya salah semua gitu di pemrograman kayak gini. Nggak ada kata maaf bro. Nah, ya. Oh. Oke, paham nggak? Hah? Oke, paham lah yang lihat angka-angkanya, masa nggak paham sih? Kalau nggak paham, pahamin lah ya. Ratapi sampai paham. Kalau gue baca ya. Sin, sin, set. Susah banget ngeliatnya sumpah. Ya ampun. Ya udah nggak apa-apa, gue lanjut aja. Astaga, salah tulis lagi. Ya pokoknya nanti kode ini bakal gue masukin ke MATLAB ya. Untuk sebuah pembuktiannya. Kenapa kodenya ini bang? Kenapa harus theta? Kenapa harus cos? Kenapa harus kayak gini? Nanti kita bahas. Kalian sabar, oke? Aduh, yang bab ini gue selesaiin dulu aja ya. Nah, kalian tinggal tunggu aja lah ya. Lama banget tuh sama. Gue udah sampai di sini. Jadi ya teman-teman, ini rumusnya gue bakal jelasin nanti. Nah, sebenarnya sini tuh ada nanti kayak teks-teks gitu, tapi gue ini nggak terlalu penting juga gitu. Jadi gue nggak nulis juga ya. Berarti penting-penting aja, dan gue bakal jelasin dari awal ya. Remisi. Bentar. Banyak sekali tumpukan yang akan gue bereskan dulu ya. Nah, akhirnya sudah selesai teman-teman. Gimana gue sudah menulis rumusnya. Jadi ini teks ini nggak juga sebenarnya, tapi ya udah buat nanda aja. Tapi nanti ada kok di MATLAB-nya, kalian bisa lihat. Tapi karena gue udah krek banget tangan gue, jadi ya kita lanjut aja lah ya. Jadi kita bakal ngejelasin di awalnya, yaitu konsep source CLC. CLC ini buat apa sih? Mama, buat apa sih bang CLC ini? CLC ini supaya apa bang? CLC ini bisa ngebersihin command window supaya clear gitu. Nah baru ada yang namanya clear. Clear itu buat apa? Buat uh, hapus variabel lama. Karena gua kan bikinnya nggak cuma sekali dua kali doang kan. Jadi variabel lama tuh ada nanti. Nah, close all tuh buat apa? Buat tutup semua figur close all nih. Lalu kita bahas ini nih, dari ini nih, figur. Sorry, gue bahas ini aja, tiga ini dulu ya. Biar apa sih? Biar nggak ada gangguan dari run sebelumnya. Nah, kalau kita mau apa ya? Kalau kita mau bikin method, kalau udah jadi kan bisa di run. Hasilnya bisa muncul artinya. Nah, coba kita bahas tiga ini. Figur, hollow, access, wall, explain, ya itu lah ya. Nah, figurnya biar apa? Figur ini biar imajinasinya bagaimana cara kita bisa buka kanvas gambar gitu. Paham nggak? Bagaimana? Pokoknya kita ngebuka kanvas gambar tuh pakai figure. Nah, hollow nih pakai apa? Hollow nih buat apa? Hollow nih buat biar semua gambar yang ditumpuk itu tuh nggak hapus, karena nggak kehapus gitu.
karena aku ya bikin MATLAB soal apa sih namanya, satelit tadi tuh gak cuma satu gambar aja gitu, tapi banyak banget sebuah apa ya, kayak garis gitu, jadi supaya nggak kehapus gitu. Nah, si X is equal nih berapa nih si X is equal nih? Si X is equal nih kayak X dan Y kan ya. Supaya gimana caranya X dan Y itu sama. Yang artinya gue mau ngebuat apa? Yang artinya gue mau ngebuat, sini slim ya. Slim itu gimana caranya gue mau ngebuat apa ya? Aksis wall, aksis wall tuh gimana caranya gue ngebuat eh, apa ya, Y dan X itu sama. Jadi dia nanti tuh jadinya kayak lingkarannya bagus tau gak? Nggak oval, nggak aneh gitu. Nah, makanya X lim prelim nih kayak batas batas apa sih? Pak? Batas area gambar. Benar, batas area gambar. Nah, oke. Okay. Kenapa sih penting gitu figure hollow axis lim ini? Karena kalau tanpa dia ya kita nggak bisa kita ngerasain gambarnya nggak ketimpa gitu. Nah, manfaat adanya ini tuh supaya apa? Supaya gambarnya nggak ketimpa, lingkarannya nggak lonjong, tampilannya nggak nggak terlalu jelek lah pokoknya. Nah, lalu ini gue buat nih sebuah ini ya, per, sebuah apa ya? Gimana jelasinnya? Sebuah line width gitu. Let me, gue bakal cari kata-kata buat ngejelasin ini ke kalian. Bentar ya. Nah, gue bakal ngejelasin ini segampang mungkin pokoknya. Semoga kalian ngerti lah. Nah, ini set GCA color dan kurung X color, Y color. Nah, kita bahas dari GCA. Mana GCA? Nah, GCA nih. GCA tuh kayak apa ya? Current nexus gitu. Kayak bagaimana sih pokoknya ini tuh gimana caranya supaya gue bikin backgroundnya gelap, terus sumbunya jadi putih, gimana caranya gitu. Nah, gue pakai ini nih, gue ngatur colornya kayak gimana, ngatur warnanya kayak gimana maksudnya. Nah, terus gimana cara latar belakangnya itu gelap gitu supaya mirip-mirip banget seperti blueprint gitu. Oke. Nah, di sini ada sebuah grid ya kalau kalian lihat ya. For I itu sama dengan min 12 banding 0, 5 banding 12 ya. Nah, ini tuh nah ya ini tuh buat grid. Nah, terus ini tuh buat bikin apa ya? Uh, garis vertikalnya lah gitu. Nah, terus juga ada di gua buat bikin garis horizontalnya gitu. Nah, ada yang buat bikin garis horizontalnya juga. Lalu apa ya? Kita bahas yang penting aja lah ya, yang pentingnya. Nah, atau kalian lihat di sini. Ini gue bikin course satelit ya, course satelit. Nah, terus platform-platnya tuh garis dalam gitu. Detail, yang detail mesinnya nih itu. Gue pakai X Y sama dengan R cos theta R sin theta. Ya karena apa, ini rumus lingkaran dasar bro. Nah, terus gue bikin garis dalam radial dalam ya. Terus ada nanti tuh biar apa sih garis radial dalam gitu, biar nanti garis dari pusat ke luar sama mekanik engine code gitu. Nah, terus juga gue bikin multi Dyson ring. Gue bikin maksudnya multi Dyson ring itu biar kalian kalau kalian dengar bahasa Inggrisnya ini tuh sebuah apa ya? Lebih tepatnya multi Dyson ring ini sebuah ring, sebuah lingkaran gitu, cincin gitu yang mengelilingi
satelitnya nanti. Gue bikinnya berapa layer, 3 layer, 4, 6, 8 gitu. Kenapa gue nulisnya kayak gini, for air wings, terus plot air cos theta, terus sin theta, si line width gitu, supaya gue nanti nulisnya tuh nggak berulang gitu. Terus bisa ditambahin, bisa fleksibel, atau kayak gue mau nambahin deh ininya, ya gue tinggal tambahin aja kelipatan 2, 4, 6, 8, oh tingkat selanjutnya gue tambahin gitu. Nah terus gue bikin panel segmennya ya. Maksudnya panel segmen tuh pokoknya buat uh, ada garis putih, nanti gue bikin ini garis putih yang dia tuh kayak nonjol gitu dari sebuah ringnya gitu. Nanti gue buat tuh. Nah oke, karena ini udah jadi, mending kita langsung uji coba aja ke MATLAB lah ya. Nah kita udah sampai di MATLAB-nya ya. Jadi mending langsung aja kita mulai lah ya. Bagaimana sih, apakah akan muncul sesuatu bang? Kita penasaran bang. Oke, kita lihat ya sama-sama ya deh. Oke, gelok. Kita run dulu. Apa nih bang? Kelihatan apa nih bang? Ada gambarnya. Listener jadi kah bang? Jadi ya teman-teman ya. Menyala kali bro. Gelok. Ini core-nya yang tadi gue bilang akan ada garis menjulang, terus ini yang putih itu loh yang tadi gue bilang tuh, sama ring-ringnya yang gue bikin 3 layer gitu. Nah sama ring birunya supaya nampilin kayak konsep 3D virtualnya itu. Nah sama tadi ngebuat background hitamnya, sama ngebuat kayak kanvas gitu, kayak gue kosongin gitu. Nah gitu loh. Oke. Nah ini data kursornya ini, kalau kalian mau luruskan ya. Nah mungkin cukup sekian dari gue. Nah, teman-teman gak nyangka banget kita udah sampai di ujung video ya. Dan gue ngucapin terima kasih banget bagi yang udah nonton. Gue sangat menghargai itu gitu. Dan setelah ini mungkin gue akan tidur lah ya. Kalian jangan lupa tidur. Oke. Nah terus juga kalau untuk video edukasi mungkin kalian bisa komen ya, gue harus edukasi apa gitu. Nanti gue kasih tahu ke kalian, atau gue bikin upload video setelah kalian ngasih tahu gue harus edukasi apa. Oke. Thank you for watching guys.